Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Nurlistina dengan ujung NIM 006 dari kelas L1. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang uji akurasi terlebih dahulu. Uji akurasi merupakan suatu metode untuk mengukur sejauh mana hasil prediksi atau estimasi yang dilakukan oleh model atau sistem sesuai dengan nilai ataupun kondisi yang sebenarnya. Nah, kita selanjutnya akan ke pengolahan datanya langsung. Nah, di sini saya sudah membuat data dari Banyuasin Sungsang pada tanggal 25 bulan 10 2024. Nah, setelah hasilnya telah dilakukan, kita ke X langsung. Nah, di mana di klasifikasi citra dapat kita lihat di bagian ini, di bagian satunya itu berada di titik di mangrove, maka kita akan tulis di sini mangrove. Nah, di bagian keduanya kita lihat di mana titik duanya ada di perairan. Titik ketiganya kita lihat lagi di sini berada di vegetasi hijau. Keempatnya itu di vegetasi hijau lagi. Bagian limanya itu di mangrove. Di bagian 6 kita cari di sini. Di bagiannya 6-nya di sini. Kita zoom aja. Nah, kita zoom aja bagian 6-nya di sini. Lahan terbukanya di bagian mangrove itu ada 1. Nah, di bagian mangrove pemukiman itu hanya 0. Dan di bagian mangrove vegetasi hijau itu 0. Di bagian mangrove perairan itu 0. Setelah itu di lahan terbuka itu itu 0. Di bagian mangrove itu 0. Di bagian pemukiman itu 0. Di bagian vegetasi itu 0. Di bagian perairan itu ada 0 juga. Nah, untuk di bagian pemukiman itu ada 16 pemukiman yang ada mangrove-nya. Di lahan terbukanya itu ada 4. Di pemukimannya itu ada 2. Di bagian vegetasi hijaunya itu ada 0. Dan di bagian pemukiman perairannya itu ada 0. Nah, di bagian vegetasi hijaunya itu ada 2. Di bagian lahan terbukanya itu ada 0. Di bagian pemukimannya itu 0. Di bagian merahnya itu juga 0. Di bagian perairan itu juga 0. Nah, setelah itu di bagian perairan itu ada 13. Di bagian ininya 0. Di bagian ini juga 0. 0. Dan ini 0 juga. Nah, hasil dari ini merupakan hasil yang ada di hasil klasifikasi citra data lapangan yang telah kita olah data tadi. Nah, setelah itu kita ke bagian total barisnya. Nah, setelah itu kita ke lagi. Nah, di bagian mangrove itu di total garisnya kita menggunakan rumus sama dengan sum. Kita klik sum. Nah, setelah kita klik, kita bagian mangrove hingga ke perairan itu di blok, terus di enter. Sama juga di lahan terbuka, pemukiman, vegetasi hijau, perairan itu menggunakan rumus sum. Nah, kita menggunakan rumus sum untuk keseluruhan total baris yang kita olah data tadi. Dengan sum Nah, setelah selesai di total baris, maka kita ke bagian total kolom. Nah, di bagian total kolom kita menggunakan rumus sama dengan
sum kita blok dari atas hingga ke bawah, terus kita enter. Ini juga sama, sum enter, sum enter, sama dengan sum enter. Ini juga menggunakan sum enter. Nah, setelah di bagian total kolom kita udah buat, itu kita ke bagian unsur akurasi. Itu kita pakai kolom apa sih, kolom nah setelah itu di bagian total baris itu menggunakan wajar kita salah. Dia ngalinya yang ini sama ini misalkan ini sama ini sama ini sama ini sama ini kayak itu nah. Kirain nah. Ya kan? Oke, di sini kita klik sama dengan
lalu kita buka kurung, di bagian ini kita klik, lalu dikali dengan bagian total baris, lalu di bagian ini kita tutup, klik plus, lalu di bagian ini juga kita buka kurung, sama saja dengan cara yang pertama. Sama dengan zoom, terus kita blok dari bagian bawah hingga atas, terus kita enter. Nah, di unsur akurasi kita menggunakan rumus dengan menggunakan rumus mangrove, dibagi dengan total baris, setelah itu kita klik enter. Nah, terus sama dengan lagi klik bagian lahan terbuka, setelah itu di total baris kita klik enter. Setelah itu terutama apa lagi? Terutama tutup kurung dibagi kurang. Nah, setelah itu tutup kurung. Setelah itu tutup kurung, di bagian ininya kita kurang bagian ininya. Nah, setelah dikurang dibagi 50 sama 2. Setelah dikurang itu dibagi dengan 50 pangkat 2. Setelah itu dikurang yang di bagian ini kita klik yang bagian ini juga. Nah, setelah ini kita klik enter. Kok beda sini anjir? Nah, di bagian ini kita lupa dikali 50. Nah, setelah itu kita klik enter. Maka hasilnya dari kappa koefisien itu 96,7588. Nah, di sini adapun kesimpulan dari materi ini, yang pertama adalah definisi akurasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil prediksi atau klasifikasi model sesuai dengan nilai ataupun kondisi yang sebenarnya. Nah, keterbatasan akurasi juga dapat memberikan gambaran yang baik dalam kasus data seimbang tetapi kurang efektif jika data tidak seimbang. Misalnya nih, jumlah data yang sangat berbeda antara kelas positif maupun negatif dalam kondisi seperti metrik, seperti presisis, result, atau F1 skor lebih relevan. Nah, untuk saran untuk praktikum kedepannya, semoga praktikum bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa pun ada kendala. Dan apabila praktikan ada yang tidak mengetahui tentang pengolahan datanya, lebih baik itu tunjuk tangan saja tanpa mengeluarkan suara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.